ini kan wazagon ini kan berbahaya untuk orang lain, untuk siapapun lah. Iya, iya. Kalau saya ketemu, saya nggak mau bunuh, nanti saya bisa kena, yang lain bisa kena, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalur Cinta Rofa bersama Gus Fuad Kleret. Sap. Kita akan ngomongin yang asik-asik, Gus. Apa ya? Soal kucing. Oh, kucing. Kenapa kok Kirain perempuan. Gimana? Kenapa kok Kanjeng Nabi itu kok begitu mencintai kucing? Nah, kalangan para pecinta kucing di Indonesia atau di mana-mana lah, itu kan banyak sekali, Gus. Dan konon katanya, kucing itu bisa membuat orang bahagia. Kucing itu bisa melancarkan rezeki. Kucing itu bisa mengusir sihir dari rumah. Itu kalau kalangan mistik ya. Tapi yang jelas, kalau kita pergi ke toko-toko, terutama etnis Tionghoa ya, itu selalu ada patung kucing, Gus. Patungnya aja ya. Patungnya aja sekti apalagi. Jadi patungnya itu begini, Gus, melambai-lambai. Itu patung kucing, Gus. Iya. Nah, mitos itu artinya mitos seputaran kucing lah. Saya nggak tahu apakah bisa diklarifikasi, apakah Kanjeng Nabi mencintai kucing itu karena ternyata kucing itu banyak sekali mitos-mitos yang kemudian digali oleh beragam orang dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah kenapa Nabi mencintai kucing? Ya, Nabi itu bukan hanya mencintai kucing, semua makhluk Tuhan dicintai. Begini, Gus. ini satu kisah ya. Iya. Saya dengar dari seorang kiai ya. Jadi ketika Nabi duduk, itu jubahnya kan ngelembreh lah di lantai. Nah, kemudian ada kucing datang. Kucing itu tidur. Nah, ketika Nabi mau pergi, sampai tidak berani membangunkan kucing dan katanya itu digunting ininya. Iya, betul. Jubahnya digunting supaya tidak mengganggu Si kucing tidur. tadi. Kan sampai segitunya. Betul. Itu kan bagi saya kan sangat istimewa. Artinya itu kucing itu sangat istimewa. Masalahnya kok kenapa kita bukan kucing itu ya? Saya kan senang ya. Kenapa kucing gitu? Bisa di jubahnya Nabi tidurnya kan. Ya ada juga sahabat itu yang dikasih gelar oleh Rasulullah Abu Hurairah bapaknya kucing karena saking penyayangnya dengan kucing. Tapi sebenarnya kan Rasulullah itu memang cinta, maha cinta, sumber cinta, cinta itulah Rasulullah kan gitu. Jadi ya kucing itu kan hewan yang relatif tidak berbahaya kan. Lain dengan misalnya Nabi menyampaikan kalau ketemu ular ya harus dibunuh kan gitu. Nggak mungkin Nabi kok nyayang-nyayang ular kan gitu. Siapa tahu ada ular tiba-tiba tidur di jubah Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian dipotong jubahnya kan mungkin. Nah, membunuh ular itu sendiri itu juga ekspresi cinta sebenarnya. Loh, kok bisa? Iya, karena memang ular sendiri sebenarnya ingin dibunuh kok. Ular itu pada hakikatnya. Kok tahu pengen dibunuh? Iya, saya pernah nanya. Jadi ada pendekatan praktis dalam agama. Intinya itu kan memang ya karena manusia itu kan puncak penciptaan ya. Jadi semua diciptakan ini kan memang untuk manusia. Gitu. Jadi kira-kira yang mengganggu boleh dibunuh. Boleh dibunuh dengan catatan tertentu, misalnya sekali pukul itu pahalanya lebih besar kalau 2 kali pukul. Tidak menyiksa kan? 3 kali pukul itu pahalanya lebih kecil lagi. Sekali mukul itu pahalanya 100. 2 kali mukul baru mati itu cuma 50 dan seterusnya. Berkali-kali mukulnya berarti kan nyiksa. Enggak dapat pahala malah dipukuli malaikat gantian nanti kan itu. Jadi ya intinya itu jangankan kok jangankan kok kucing ya semua makhluk Tuhan itu disayang oleh. Dan kita memang harus seperti itu juga kan itu. Nah, tapi kok berbeda dengan cicak? Hmm. Ada sebuah
sebuah kisah bahwa kalau Kanjeng Nabi pernah mengatakan, tolong dikoreksi juga, kalau ada cicak dibunuh. Apa betul itu? Atau jangan-jangan itu hadis yang katanya hadis yang dhaif. Kalau hadisnya itu sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Man qatala wazagon. Siapa yang membunuh wazagon? Wazagon itu? Wazagon itu kadal gurun. Oh, kadal, bukan cicak. Bukan, itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada ular kobra kalau gigit. Nah itu. Oh. Nah, yang kemudian mengatakan cicak itu kok? Nah itu tafsir. Oh, alah. Iya. Kadal gurun kemudian ditafsirkan di kita cicak menjadi itu cicak. bagian. Iya, karena kita nggak punya kadal, ya cicak lah. Padahal sebetulnya di sana nggak ada karena berbahaya itu. Iya berbahaya itu kadal gurun yang wazagon itu kadal gurun yang sekali gigit lebih cepat membunuh daripada kobra. Kan gitu. Loh, begini Gus. Itu lebih berbahaya binatang itu. Iya wazagon. Iya. Jadi menggigit dan itu racunnya luar biasa dan kalau terkena bisanya saja bisa kusta kan gitu. Maka siapa yang membunuh? Ini kan wazagon ini kan berbahaya untuk orang lain, untuk siapapun lah. Iya, iya. Kalau saya ketemu, saya nggak mau bunuh, nanti saya bisa kena, yang lain bisa kena, kan gitu. Nah, ditafsirkan oleh para ahli bahasa sekian abad kemudian setelah Nabi bersabda itu, ya termasuk tokek, termasuk cicak. Padahal cicak dan tokek kan tidak berbahaya. Dan kalau menurut ilmu biologi itu juga anunya beda anunya. Apa itu nggak mungkin cicak kawin sama kadal. Nah, tapi itu kesepakatannya memang jumhur ulama memang mengatakan seperti itu ya. Dan ya karena ini ini berdasarkan apa itu pendapat para ahli bahasa ya. Itu mungkin juga ada pembenarannya juga. Karena begini ya, kalau kita disuruh membunuh ular kita bisa nerima lah. Ular berbahaya ya. Dan di tempat berbahaya kan gitu. Kemudian tikus misalnya, itu kan bikin penyakit macam-macam. Kita mengusir tikus itu sesuatu yang biasa aja memang harus. Iya. Dan konon katanya kalau baca-baca di blog-blog di di internet tuh, memang cicak itu sama berpotensinya membawa penyakit, menyebabkan penyakit seperti tikus. Ternyata itu pendapat itu. Pendapat apa itu ilmu kedokteran apa gitu. Banyak blog-blog yang menuliskan tentang itu. Kenapa ya kok cicak itu dianggap harus dibeginikan dan beginikan? Oh, ternyata itu sama berbahayanya dengan tikus, sama berbahayanya dengan lalat. Kita membunuh lalat kan enggak masalah kan gitu. Iya. Nah, mungkin itu pembenarannya gitu. Tapi yang jelas itu pendapat. Itu artinya tafsir. Tafsir. Tapi yang sesungguhnya yang dimaksud cicak itu wazagon itu adalah kadal gurun yang berbahaya kalau menggigit ya. Berbisa. Kadal itu bisa macam-macam kadal gurun. Ada yang nggak berbahaya, bisa untuk vitalitas tubuh juga. Ya kalau kita pergi haji, iya kan itu kadal Mesir itu. Itu bukan wazagon itu. Itu lain itu. Itu nanti dalam pembicaraan berikutnya ini. Kita akan bicara tentang kadal Mesir. Wes. Kembali soal kucing, Gus. Iya, Nih, saya pernah melihat film Turki tentang kucing. Nah, di sana ada satu gambaran. Jadi si pembuat film itu mencoba menafsirkan kenapa Kanjeng Nabi mencintai kucing. Dalam film itu ada sebuah kesimpulan yang bisa ditarik bahwa kucing melihat manusia itu bukan sebagai Tuhan. Jadi berbeda dengan anjing katanya. Kalau anjing kita pelihara, itu anjing akan menganggap majikannya adalah Tuhan. Tetapi kucing tidak. Ya, demokratis lah. Kucing itu tetap Tuhannya sama dengan manusia. Bahkan di dalam film itu ditafsirkan bahwa kucing bisa menjadi wasilah untuk cepatnya tergabungnya doa. Makanya kalau kemudian beredar mitos bahwa kucing itu bisa menolak sihir, kucing itu bisa mendatangkan rezeki, ya mungkin ya itu juga penafsiran kan. Tapi Mas Joni pelihara kucing juga? Saya pelihara kucing. Banyak kucingnya. Makanya nggak pernah kena sihir ya?
Wow, enggak. Tapi yang jelas itu kasih sayang ya. Artinya betapa Kanjeng Nabi sangat kasih sayangnya terhadap kucing. ya, saya tidak hanya kucing. Iya benar juga untuk yang, semuanya. juga yang lainnya. Itu simbol ya, simbol. Simbol. Baik, terima kasih Gus Fuad. Nggih. Luar biasa. Sap. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sap. Masih Insyaallah. tetap di Jalur Cinta Rofa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.